Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Saleh, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi statistika. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray start. Please. Go on, stand. Look up. Over. Salam for teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Masih semangat ya? Di les ke-5, 6 ini kita belajar matematika. Masih ya? Harus mencapai cita-cita. Nah, semoga nanti bisa lulus di perguruan tinggi yang diinginkan. Amin. Oke, baik. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Ahmad Rusdi, Airi Fadli, Angela Dian, Angelin, Ari Perdana, Asifa, Atika, Azrina, Aswar, Kori, Dafa, Fadila Ahmad, Daiska, Husna, Ikhwansa, Joselin, Justin, Juwita, Muhammad Aidin, Nadira, Naila, Nazwa, Nur Azizah, Paradiba, Putri, Rahmat Rayhansa, Rahmi Anggita, Rizky Paulina, Rolando, Salsabila Fitri, Sayyid Hasan, Siti Rohani, Jahra Sifa. Iya, oke. Semuanya hadir ya. Dicek dulu sampah yang di sekitar. Bapak tidak mau ada sampah berserakan. Itu ada sampahnya, dipungut dulu ya. Nah, sampahnya dipungut dulu, disimpan, nanti dibuang ketika waktu istirahat. Oke, baik, lanjutan dari materi kita tentang statistika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama simpangan rata-rata, yang kedua varians, yang ketiga simpangan baku. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas simpangan rata-rata. Nah, berkaitan dengan simpangan rata-rata, tentunya di situ ada rata-rata. Siapa yang masih ingat tentang rata-rata? Ya, apa itu rata-rata? Jadi rata-rata itu Pak adalah suatu nilai representatif yang digunakan untuk mewakili data secara keseluruhan. Iya, tepat sekali. Ayo dulu. Rata-rata itu ada yang datanya tunggal, ada yang datanya berkelompok. Data yang masih ingat rata-rata data tunggal? Iya, Rahmat. Jadi rata-rata data tunggal itu ialah jumlah data dibagi banyak data. Iya, jumlah data dibagi banyak data. Ayo tepuk tangan. Iya, berarti ada juga data yang berkelompok. Siapa yang masih ingat rata-rata data berkelompok? Rumusnya. Iya, Justin. Jumlah dari jumlah data dikali frekuensi per penjumlahan jumlah frekuensi. Iya. Nah, lebih singkatnya sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, itu ya bahasa matematikanya. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran penyebaran data, yang mana penyebaran data yang kita ukur itu adalah simpangan rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua, dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Harus tepat ya. Nah, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang harus kamu bisa selesai pembelajaran ini. Oke. Nah, seperti apa itu simpangan rata-rata?
bisalah kamu lihat dulu tampilan gambar yang ada pada layar kita. Masing-masing silakan dibaca dulu dalam hati ya. Sudah siap? Iya, oke. Informasi apa yang kamu dapatkan dari masalah gambar ini? Iya, Rifki? Ukuran sepatu yang paling laris adalah ukuran 40. Iya, ukuran sepatu yang paling laris adalah ukuran 40. Berarti yang ukuran 40 ini kalau kita kategorikan di dalam ukuran pemusatan data, dia menjadi apa? Modus, iya, modus. Iya, selain dari modus apa lagi? Iya, bisa juga dengan rata-rata. Oke. Nah, kemudian informasi apa lagi yang kamu dapatkan? Selain dari itu. Iya? Meskipun 40 merupakan data yang paling ukuran sepatu yang paling laris, namun tidak selamanya pesanan akan selalu 40. Iya, tidak selalu 40. Berarti ya, berapa lagi yang kemungkinannya? Bisa 41, Iya. 39, Iya. 28 atau di sekitar. Iya, di sekitaran 40 ya. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu simpangan rata-rata. Seberapa besar menyimpang dari rata-ratanya? Itu maksud dari simpangan rata-rata. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, itu hanya masih di kasus tentang sepatu. Masih banyak lagi nanti manfaat kamu mempelajari simpangan rata-rata. Di perguruan tinggi nantinya kamu akan belajar statistika. Mau mengambil jurusan apapun, umumnya kamu pasti belajar statistika. Karena nanti kalau dia program S1, untuk menyelesaikan tugas nanti kamu akan menyelesaikan skripsi. Di skripsi kamu biasanya membuat penelitian. Untuk menghitung penelitiannya kamu biasanya membutuhkan statistika. Jadi sangat banyak kegunaan dari simpangan rata-rata ini. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sudah jelas manfaatnya? Nah, untuk membahas simpangan rata-rata ini, kita nanti akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning sesuai dengan yang Bapak sudah tampilkan tadi. Problem based learning pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti kalian dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, setiap kelompok nanti ada 5 sampai 6 orang ya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran nanti kalau mau bertanya silakan tunjuk tangan. Kalau mau menanggapi juga silakan tunjuk tangan supaya lebih sportif. Bisa diikuti aturannya? Nah, karena pelajaran kita simpangan rata-rata, kamu harus ingat kembali dulu mengenai rata-rata. Untuk mengukur kemampuanmu tentang rata-rata ini, kita coba dulu kuis tentang rata-rata. Kita pakai quizzes. Ayo semuanya siapkan handphonenya. Oke, silakan diklik linknya. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, dari hasil tes kemampuan awal kamu tentang rata-rata semua sudah menjawab ya. Namun masih ada sebagian yang salah dalam perhitungannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari skor tertinggi dari 5 orang ya. Nah, ini bisa dilihat dari kemampuan menjawab dan kecepatan menjawab. Kita lihat posisi pertama ada Aswar. Posisi kedua ada Rusdi. Posisi ketiga ada Ramli. Posisi keempat ada Azrina. Posisi kelima ada Siti Rohani. Oke, dari tangan. Oke, yang lain bisa semangat lagi untuk kedepannya ya. Ketika mau mulai pembelajaran, kita adakan kuis seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang simpangan rata-rata. Kita lihat dulu definisi dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau bahasa Inggrisnya mean deviation ya, adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai yang kita simbolkan dengan XI dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyak data. Itulah pengertian dari simpangan rata-rata.
Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data dan merupakan materi dasar ketika mempelajari statistika. Kegunaan dari simpangan rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa besar nilai data menyimpang dari nilai rata-rata. Itulah seperti yang kita sebutkan pada masalah penjual sepatu di awal tadi. Nah, kemudian rumus yang kita gunakan di sini ada dua. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata sama dengan sigma. Nilai mutlak X ini kurang X bar, batas bawah 1, batas atasnya N. Dibagi banyak datanya N. Untuk data berkelompok, simpangan rata-rata sama dengan sigma, frekuensi dikali nilai mutlak X ini kurang X bar. X-nya nanti nilai tengah, X bar rata-rata, batas bawah I, batas atas K. K itu berarti banyak kelas dari data. Dibagi sigma FI atau jumlah dari frekuensi. Inilah rumus yang kita pakai untuk menentukan simpangan rata-rata. Dari rumus ini bisa kau pahami? Ada yang mau kau tanyakan? Melihat rumus ini? Tidak ada. Oke, langsung kita terapkan ke perhitungannya. Oke, mari kita lihat dulu di sini diberikan data yang sudah kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah data hasil belajar siswa pada materi pokok dimensi 3. Nah, mari kita hitung simpangan rata-rata dari hasil belajar dimensi 3. Pertama berarti kita cari dulu rata-ratanya sesuai dengan rumus yang sudah disebutkan oleh si Justin tadi ya. Berarti kita butuh apa duluan? FI dikali XI. Oke, berarti frekuensi dikali nilai. Nah, kita bisa lihat di sini datanya. Berapa Aziza? 241,04. Benar nggak itu Justin? Benar, benar dia? Benar? Benar. Yang benar itu 241,04. Di mana salahnya? Kosong. Jangan baca kosong itu dengan, jangan baca nol itu dengan kosong. Nol ya nol, kosong ya kosong. Beda ya. Di matematika mereka berbeda. Sehingga kita dapatkan simpangan rata-rata berarti 241,04 dibagi 36. Maka kita dapatkanlah simpangan rata-ratanya 6,69556. Kita ambil dua tempat desimal, kita dapatkan 6,7. Namun untuk lebih jelasnya kamu memahami simpangan rata-rata menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, untuk itu Bapak bagi dulu ke dalam kelompok. Nah, kelompok 1 ada Ahmad Rusdi, Atika Zara, dan Papa Taila, Rizky Paulina, Jocelyn Kristanti, Siti Rohani. Silakan bentuk kelompok di sini. Kelompok 2 ada Aidil Fadli, Azrina, Fadila Ahmad, Sayyid Hasan, Husna Fadila, Nazwa Rahma. Kelompok 3 Angela Dian, Azwar Azhari, Jara Nadira, Putri Damayanti, Nur Aziza. Kelompok 4 Angelin, Kori, Ikhwan, Paradiba, Salsabila. Kelompok 5 Ari, Rolando, Juwita, Muhammad Aidin, Rahmat Rayansa. Kelompok 6 Asyifa, Gaiska, Justin, Naila, Rifki, Rahmi. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik yang akan kamu selesaikan untuk menentukan simpangan rata-rata. Seperti pembelajaran problem-based learning yang sebelumnya, setelah nanti didiskusikan, kamu nanti akan presentasi di depan. Ketika temanmu mempresentasikan di depan, kamu harus menanggapi. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kalau sudah benar, katakan benar. Kalau sama dengan yang kamu, selesaikan. Jika sama dengan yang kamu kerjakan, katakan sama. Begitu ya? Oke.
silakan didiskusikan yang ada masalah yang ada di LKPD. Mencari nilai mutlak. Nah, ini sama dengan klik ABS absolute value. ABS klik ini yang dihapus. Aku kenal yang sama sampai. Iya. Cara yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Iya. FI berarti FI dikali XI nilai tengah. Frekuensi 2 dikali 42 itu sudah diisikan di sini. Ya. Iya. Sampai 64 sampai 64 sampai 25. Oke baik, sudah bisa kita presentasikan? Sudah bisa semua? Pak, kami ada Bisa kita presentasi? Iya. Semua kelompok sudah selesaikan? Oke, kita mulai dari kelompok 6. Ayo, dari kelompok 6 silakan dipresentasikan. Oke, silakan perhatikan biar kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Silakan diperhatikan. Kita lihat soal nomor 1, di mana soalnya adalah hitung simpangan rata-rata dari kumpulan data 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Nah, pertama kita akan menghitung rata-rata atomik dari data tersebut. Di sini kami akan menyajikannya dalam bentuk Excel. Oke, selanjutnya akan kita cari nilainya. Langsung saja kita kalikan FI dikalikan dengan XI kurang X bar. Selanjutnya kita kopikan nilainya dan kita paste. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari FI dikali nilai mutlak dari XI kurang X bar. Dengan format sum, sum. Kita hasilnya sebesar 1,4. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, inilah hasil yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin berkomentar atau memberikan saran, kami persilakan. Saya buat pada kelompok sekalian. Terima kasih, saya anggota sekali dari kelompok ya. Sebenarnya jawabannya sudah sama dengan jawaban kami. Tapi ada sedikit tangga pada volume XI kurang X bar. Harusnya kalau itu XI dikurang X bar, yang pertama kan minus 52,6. Harusnya lebih tepatnya karena itu sebetulnya mutlak XI dikurang X bar. Baiklah, kami terima komentarnya. Tadi seperti saya tambahin, tadi sudah kami jelaskan bahwa ini adalah nilai mutlak dari X kurang X bar-nya, langsung kami tekan nilai absolutnya karena saya kurang literasi tentang bagaimana cara menemukan nilai mutlak. Ada lagi kelompok yang lain? Ada lagi? Baik, saya akan menutup presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibawakan oleh Saudari Anjeli dan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Tentukan simpangan rata-rata berat badan siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Parangtripuan yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Ya, pertama sekali tentu saja kita perlu mencari jumlah total frekuensi kita dengan menggunakan komen sum. Selanjutnya kita cari XI atau nilai tengah. Dan yang kami cari nilai tengahnya adalah 42, 47, 52, 57, 62. Selanjutnya kami akan cari RFI dikali XI dengan sama dengan FI bintang kecil ya dan kali XI. Lalu copy paste-nya ke bawah. Ya, lalu kita cari sum dari FI dikali XI untuk mencari rata-rata. Nah, kita tahu kalau min atau rata-rata adalah FI kali XI per sigma FI. Diketahui dari situ kita dapat 220 per 40. Maka kita dapat hasilnya adalah 53. Inilah yang kita gunakan untuk mencari FI dikurang X bar. Lalu kita cari FI dikurang X bar. Ya. Dari sini kita akan buat sama dengan XI 42 dikurang 53. Kita teruskan sampai ke bawah. Ya, kita akan lanjut dengan mencari nilai mutlak XI dikurang X bar dengan menggunakan komen ABS atau absolut dari yang sampingnya 11 dan sampai ke bawah. Iya. Dengan menggunakan itu kita akan mendapatkan semua komponen yang ada di rumus SL atau simpangan rata-rata. Ya, kita cari totalnya. Itu semuanya. Ya. Dan kita dapatkan angkanya adalah 188 per 40 sama dengan 4,7. Jadi hasil yang kami dapatkan untuk simpangan rata-rata adalah 4,7. Kembali ke saudara. Sekian dari presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya, kami persilakan. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Pada kelompok 1, kami persilakan. Kami dari kelompok 1, baik hasil kelompok 4. Presentasinya sudah bagus dan jawabannya sudah sama dengan jawaban kami. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi
jawaban kelompok 4 dengan kelompok kami sudah sama. Dan yang akan kami sampaikan adalah saran tentang membuat jumlah. Tidak perlu lagi membuat sum, hanya perlu membuat kopi dari jumlah yang sebelumnya. Terima kasih kepada kelompok 2. Oke. Sekian hasil dari presentasi kami. Kurang dan jangkanya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Terima kasih kepada moderator juga atas kesempatannya. Mungkin teman-teman dari kumpul boleh dibuka LKPD-nya di soal nomor 3. Ya, saya bacakan soalnya ya. Nilai ulangan matematika di suatu kelas disajikan pada histogram berikut ini. Hitunglah simpangan rata-ratanya. Jadi mungkin soal yang ini sedikit berbeda dibandingkan LKPD soal pertama dan kedua. Karena di sini kita melihatnya dari histogram. Jadi seperti mungkin izinkan saya sedikit waktu untuk menggambarkan histogramnya. Baik, kita sudah bisa melihat ya sesuai dengan di LKPD gambar dari histogram terkait data-data hasil ulangan matematika di suatu kelas. Jadi memang kita melihat di histogram ini ada angka 59,5, ada angka 64,5 dan seterusnya sampai ujung ada 84,5. Nah, sekarang kita ingin mengkonversikan data-data yang ada di histogram ini ke tabel. Pertama tentu kita harus tahu kelas intervalnya berapa. Sekarang di sini mungkin akan ada banyak miskonsepsi, namun kami akan menuliskannya bahwa di sini di histogram ini angka 59,5 dan 64,5 bukan kelas intervalnya, melainkan ini tepi bawah dan tepi atas dari kelas interval. Maka kita perlu mengkonversikan dari 59,5 ini ke batas bawah dengan cara menjumlahkannya dengan 0,5. Dan 64,5 ini kita jadikan ke batas atas dengan mengurangkannya 0,5. Makanya kita dapat datanya kelas interval yang pertama menjadi 59,5 tambah 0,5, 60. 64,5 kurang 0,5, 64. Ini juga ada seterusnya. Seterusnya nanti di sini ada 69,5. Berarti ini nanti tepi atasnya, ini tepi bawah. Kita konversikan ke batas bawah, konversikan ke batas atas. Makanya kita dapat kelas intervalnya sedemikian rupa. Kemudian untuk frekuensi kita bisa melihat sendiri bahwa di tabel itu di bagian atas dari masing-masing kotak ada angka. Angka itulah yang menunjukkan frekuensinya dari 5, 6, 15, 12, dan 2. Makanya bisa dapat frekuensi sedemikian rupa. Selanjutnya tentu kita perlu mengetahui nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Maka kita sebenarnya dapat menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas sudah 2. Makanya kita dapat 2. Selanjutnya ditambah masing-masing ditambah 5. Kenapa? Karena pada masih ada 5. Maka bisa dapat X di sini. Selanjutnya kita perlu tahu FI dikali XI. Teknis mulai detik. Kita perlu tahu FI dikali XI. Sekarang FI di sini adalah frekuensi dari masing-masing kelas interval. Nama FI. Maka dari itu tentu kita perlu tahu FI X ini berapa jumlahnya. Kita bisa dapat menggunakan sisam. Sisam atau bisa dikompos dari frekuensi yang tadi sudah kita gunakan sisam juga. Dapat jumlahnya yaitu 2.880. Maka bisa kita masukkan angkanya untuk mencari rata-rata adalah 2.880 dibagi dengan frekuensi yaitu 40 bagi bisa kita buat garis sendiri sebagai konotasi bagi dapatkan hasil 70. Ya. Maka kita dapat X bar atau rata-rata ada 72. Sebenarnya tentu kita perlu tahu XI kurang X bar itu berapa. Jadi kalau balik caranya dapat dilakukan dengan kondisi sama dengan misalnya bisa kemudian bisa XI dikurang nilai rata-rata
kemudian garis miring, dan klik sel dengan angka jumlah frekuensi, maka kita akan dapat hasilnya adalah 4 sesuai dengan perkiraan. Oke, saya rasa jawabannya sudah pas dan saya kembalikan ke model. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya, Terima kasih dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Hasil jawabannya sama dengan kelompok kami. Terima kasih. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil dari masalah yang ada pada LKPD. Bapak akan periksa dulu jawabannya ya, mari kita analisis sama-sama. Nah, ini untuk masalah yang ketiga ini berdasarkan penyelesaiannya sudah pas ya, simpangan rata-ratanya berarti 4. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua, benar simpangan rata-ratanya 4,7. Masalah 1 sudah benar juga bahwa simpangan rata-ratanya 1,4. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, guys, Kak. Kita sudah dapat mengerjakan cara mencari simpangan rata-rata dari data kelompok dan data tunggal. Iya, kita bisa menentukan simpangan rata-rata dari data kelompok dan data tunggal. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pas semua ya? Oke, selanjutnya kita akan kuis untuk mengetes kemampuan kamu tentang simpangan rata-rata. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi. Bapak akan mengetes kemampuan kamu untuk menentukan simpangan rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Di sini ada 2 soal. Ada 2 soal. Yang pertama datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua datanya dalam bentuk histogram. Ayo silakan dikerjakan dulu. Oke, baik, karena waktunya sudah habis. Oke, silakan untuk mengumpulkannya kamu fotokan saja. Silakan fotokan baru kirim ke grup WA kita ya. Oke, sekarang silakan difotokan jawabannya baru dikirim. Oke, sudah ya. Oke, sudah selesai semua ya. Oke. Nah, sekarang kita akan merefleksi kegiatan kita hari ini. Apa saja yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Iya. Dari pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman sudah dapat menentukan bagaimana cara untuk mencari simpangan rata-rata, data tunggal dan juga data kelompok
menggunakan cara manual dan juga menggunakan Excel. Iya, oke. Ada lagi yang lain yang memberikan tanggapan yang sudah kamu dapatkan hari ini? Iya, ya sini. Selain dari yang disebutkan dari teman yang lain, Pak, saya juga merasa bahwa kami telah mempelajari bagaimana menganalisis data baik dalam bentuk tabel distribusi interval maupun dari segi histogram. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Yang tidak kamu pahami ada nggak? Tidak ada. Sudah bisa semua? Oke. Nah, selanjutnya silakan kamu kerjakan di rumah. Untuk penilaian keterampilan ada Bapak bagikan di grup WA. Nah, kamu nanti kerjakan, kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari ukuran penyebaran data, yaitu varians dan simpangan baku. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin menyampaikan kepada kamu supaya lebih giat lagi belajar di rumah, banyak-banyak berlatih, upayakan mengerjakan soal 4 soal setiap hari, baik soal apapun itu, supaya kamu nanti lebih matang lagi mempersiapkan diri untuk melanjut ke perguruan tinggi. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.